menghasilkan informasi. Dalam memodifikasi sebuah dokumen dalam kerja Microsoft Excel, dapat kita gunakan dengan gambar ataupun teks yang indah, yaitu menggunakan word art dan clip art. Memodifikasi dokumen Excel bertujuan untuk memberikan ilustrasi dan memperindah dokumen. Dalam memodifikasi suatu dokumen lembar kerja, antara lain dengan menambahkan atau menyisipkan gambar maupun teks artistik, sehingga hasil akhirnya akan menjadikan dokumen tampak hidup. Yang pertama adalah menyisipkan gambar. Program Microsoft Excel telah menyediakan beberapa jenis gambar. Di antaranya adalah gambar jenis vektor atau kurva ataupun garis, gambar yang berbentuk bitmap atau foto yang telah disimpan dalam hard disk, atau gambar dalam bentuk clip art. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan gambar ke lembar kerja Microsoft Excel. Dalam memasukkan gambar ke word art ataupun clip art, itu menggunakan tab insert. Ya, coba perhatikan pointer mouse-nya ini, ya, dengan menggunakan tab insert. Jadi setiap tab menu yang ditampilkan pada toolbar itu masing-masing berbeda, ya. Menu home, inilah semua icon pada toolbar tab home, ya. Ini berfungsi semuanya dalam pengeditan teks. Kalau dia tab insert, itu berfungsi untuk memasukkan atau menyisipkan objek ke lembar kerja. Jadi sekarang kita belajar bagaimana cara menyisipkan gambar ataupun kurva ataupun clip art ke lembar kerja. Yang pertama adalah kita mau membuat clip art. Coba perhatikan, ini icon yang terdapat pada tab insert. Ini semua ya. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah dengan menggunakan icon clip art. Icon clip art, inilah ikonnya. Ya. Jadi di icon clip art ini tersedia gambar. Ini bawaan Microsoft Office, ya. Jadi kalau kita klik gambar tersebut, oke, di sini langsung ditampilkan jendela clip art. Jadi kita bisa memasukkan gambar, contoh ya, misalnya saya mau ambil satu gambar pada jendela clip art ini, sebentar ya, oke, misalnya saya masukkan gambar pemandangan. Ya, saya klik insert. Oke. Jadi langsung masuk kemari ya ke lembar kerja, gambar dari clip art. Ini gambarnya. Atau bagaimana kalau kita mau menambahkan misalnya grafik, ya, grafik, ya. Ini bisa juga dengan tab insert tadi, ya. Ini bisa kita memilih di toolbar ini sudah ditampilkan, ya. Ada dia clip art, ada picture, ada dia diagram peta konsep ataupun grafik, ya. Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya kalau kita mau menambahkan grafik, ya, tetap dari tab insert, ya, pilih salah satu grafiknya. Apakah itu bisa dengan cara klik salah satu
ataupun line, kolom, ini bisa kita pilih salah satu. Ya, jadi contohnya misalnya saya pilih kolom. Nah, inilah dia gambar grafiknya. Atau bisa juga kita masukkan misalnya gambar, misalnya tanda panah, rectangle, oval, text box, ya. Ini kita bisa pilih salah satu. Misalnya kalau kita mau membuat flowchart, misalnya, maka icon yang digunakan adalah shape, ya. Jadi inilah penggunaan clip art. Sekarang kita masuk penggunaan gambar atau picture, ya, tetap dari tab insert, pilih icon picture. Perbedaan antara clip art dengan picture, kalau dia clip art, ini gambarnya bawaan office. Tapi kalau dia picture, di album picture ini, gambar yang terdapat di dalam album picture ini adalah gambar yang kita masukkan ke hard disk, ya. Contohnya, hanya saya klik picture. Oke, ini gambar komputer ini kemarin saya download dari internet dan tersimpan di hard disk. Jadi gambar ini langsung saja seperti klip tadi, tinggal sorot gambarnya, pilih insert. Oke, langsung tampil dia di lembar kerja, ya. Jadi seperti itulah cara untuk memasukkan gambar clip art ataupun picture. Oke. Ataupun gambar-gambar atau objek yang bisa kita olah di lembar kerja Microsoft Excel yang nantinya akan menghasilkan informasi ataupun sebuah dokumen, ya. Bisa dengan save, bisa dengan smart art, atau bisa juga dengan grafik. Bisa juga kita tambahkan dia simbol, picture, ataupun diagram, atau peta konsep. Bisa juga kita tambahkan dia simbol. Coba perhatikan kursor, ini adalah icon simbol. Ketika kita klik simbol, maka inilah jendela simbol, ya. Jadi pada simbol ini kita bisa menambahkan contoh simbol, misalnya, ya, misalnya kalau kita mau gambar buku misalnya, cukup dengan klik gambarnya, insert. Oke, dia langsung masuk ke lembar kerja. Dan gambar-gambar pada simbol ini bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah sesuai dengan fontnya. Misalnya kalau kita buat ini, ya, Latin, ya, inilah contohnya. Jadi cukup dengan cara klik gambarnya, insert, maka langsung masuk ke lembar kerja simbol yang kita inginkan. Ataupun bisa juga dengan equation. Kalau kita belajar dengan equation, ini berhubungan dengan matematika, ya, misalnya dalam pembuatan perpangkatan, ya, pembagian, ini bisa menggunakan equation.
ini bisa menggunakan icon equation. Setelah kita klik simbol equation ini tadi, ya, ini langsung tampil dia tab desain. Jadi dari sini kita bekerja ya, tinggal pilih desain. Maka kalau kita misalnya mau membuat misalnya perpangkatan, misalnya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, cukup kita klik script, ya, script. Jadi caranya klik superscript, ya, perhatikan ini. Kalau kita sorot dia langsung muncul ya, langsung muncul namanya. Nah, ini superscript, ya. Nah, superscript. Jadi kita klik di 2. Jadi X pangkat 2, masukkan dia. Y pangkat 2 tambah. Jadi hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kita buat dengan menggunakan seper, ya. Perhatikan ya, klik equation, ya, pilih insert equation, ya. Atau kalau kita mau misalnya membuat seper, ya, cukup dengan pilih fraction, ya. Pilihlah contoh yang kita inginkan. Misalnya kalau stake fraction, ya, cukup kita klik, tinggal mengklik angkanya, misalnya 1/2, ya, tambah. Insert new equation, pilih desain, pilih kembali contoh yang tadi, ya, 1/3 sama dengan. Oke, jadi seperti itu cara mengetikkan simbol atau equation pada lembar kerja Microsoft Excel, ya. Kemudian kita akan melanjutkan atau menambah kolom, ataupun itulah cara menyisipkan gambar atau clip art, grafik, kemudian word art, equation atau simbol pada lembar kerja Microsoft Excel. Sekarang kita akan belajar cara memodifikasi kolom atau baris pada Microsoft Excel. Memodifikasi kolom atau baris dan sel dalam Microsoft Excel merupakan hal yang biasa dikerjakan oleh operator komputer, di antaranya dengan tujuan untuk menyesuaikan ukuran kolom dan baris berdasarkan kebutuhan. Kadang diperlukan juga menghapus atau menambah kolom ataupun baris. Ya, jadi sekarang kita buat contoh, ya. Ini sudah saya buat tadi contoh sebuah tabel. Pada lembar kerja Microsoft Excel memang sudah terdiri dari kolom dan baris ataupun sudah dalam bentuk tabel. Dan lembar kerja ini sebenarnya kalau kita print preview, ya, print preview ini tidak nampak dia tabelnya, ya, tidak nampak tabel. Jadi harus kita tambahkan border, ya. Cara menambahkan
kerja Microsoft Excel, yang pertama dulu harus kita sorot kolom atau sel yang akan dibuat bordernya atau bingkainya. Misalnya di sini dari A5 maksudnya kolom A baris kelima, ini sampai dengan kolom G5, kemudian ke bawah sampai dengan G11. Jadi inilah yang perlu dibuat bingkainya. Jadi caranya adalah pertama sekali blok dulu selnya, kemudian klik kanan, pilih format cell. Coba perhatikan pointer ya, pointer mouse-nya perhatikan format cell. Inilah jendela format cell-nya. Jadi untuk menambahkan bingkai itu menggunakan tab border ini. Perhatikan ya, menggunakan tab border. Klik border. Di sini ada dibuat outline, inside, none. None ini fungsinya menghilangkan garis. Sedangkan outline itu menambahkan garis luar, ya, garis luarnya. Dan inside itu menambahkan garis tengah. Jadi supaya sel yang sudah disorot ini bisa ada bingkainya, langsung saja kita klik kedua-duanya, klik outline, inside. Kalau kita lihat di tampilan preview, seperti inilah dia nanti. Ini perhatikan ya. Oke. Di sini sudah langsung kita nampak garis luar dan garis tengah. Dan garis ini juga bisa kita pertebal, ya, pertebal dengan memilih stylenya. Perhatikan ya, ini style, ya, gaya garisnya, apakah dia garis putus, ataukah garis dua, atau garis tebal. Kita buat misalnya garis tebalnya. Oke. Ya, inilah dia tabel yang sudah kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita mau mengganti garis bingkainya, ya, misalnya apakah dia garis titik-titik atau garis tebal, contohnya kita pilih misalnya garis tebal yang ini ya, klik, baru pilih kembali outline dan inside.